Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bagian C dan D. Anggota kelompok 2 yaitu 1. Aura Azhara, 2. Hikmah Febrianti, 3. Irfan Ramadhani, 4. Kaila Naralita, 5. Marcel Riansyah, 6. Nia Rahmadani, 7. Sila Arumi. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS hingga kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Menganalisis peran rakyat Indonesia pada masa Revolusi Nasional. C. Dari Republik Indonesia Serikat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB, kemudian diratifikasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 7 Desember 1949. Setelah melalui perdebatan yang lama dan sengit, KNIP akhirnya menerima hasil-hasil KMB tersebut dalam sidang tanggal 15 Desember 1949. Untuk melaksanakan hasil keputusan KMB, maka Indonesia mengambil beberapa langkah sebagai berikut. A. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mencakup 15 negara bagian yang tergabung dalam BFO dan negara bagian RI. B. Pada 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS. C. Pada 19 Desember 1949, dibentuk Kabinet RIS pertama dan Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. D. Dibentuk DPR RIS dengan Ketua RM Sartono. Pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS dan mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat. Perubahan dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, sebagian besar rakyat dan tokoh nasional menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Hal ini karena negara-negara bagian bentukan Belanda dianggap sebagai negara boneka. Pada masa Republik Indonesia Serikat, terdapat dua golongan, yaitu golongan unitaris yang mendukung negara kesatuan dan golongan federalis yang mendukung negara serikat. Kondisi Republik Indonesia Serikat juga tidak stabil akibat pertentangan kedua golongan dan munculnya pemberontakan seperti APRA dan Republik Maluku Selatan. Oleh karena itu, negara-negara bagian mulai bergabung kembali ke Republik Indonesia, diawali oleh negara Sumatera Selatan pada 10 Februari 1950. Proses tersebut akhirnya mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibentuk pada 27 Desember 1949. Sebagai hasil konferensi Meja Bundar, banyak rakyat menolak sistem federal, sehingga negara-negara bagian bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 3 April 1950, Muhammad Hansel mengajukan mosi integral untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 19 Mei 1950, disepakati Piagam Persetujuan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi kembali dan pemerintahan Republik Indonesia Serikat berakhir. Pada 22 Agustus 1950, Muhammad Hansel membentuk Kabinet Nasional. D. Peran rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab para diplomat, negarawan, dan militer saja, melainkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Mulai dari pelajar, kaum perempuan, sastrawan, dan seniman juga turut adil dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran pelajar. Sejak Juli 1945, pelajar SMP dan SMA di Surabaya berikeran membela kemerdekaan. Dan pada 25 September 1945 di Yogyakarta diadakan rapat umum pemuda serta pelajar. Gerakan ini menyebar ke Jawa, Madura, dan Magelang, lalu melebur menjadi Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) sebagai wujud patriotisme. Saat ibu kota pindah ke Yogyakarta, IPI membentuk Markas Pertahanan Pelajar MPP yang tersebar di Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Pada 17 Juli 1946, MPP dikukuhkan menjadi tentara pelajar oleh Maijen Moes Topo saat agresi militer Belanda II. Mereka bergabung dalam Brigade 17 TNI di bawah komando MBKD untuk mempertahankan kemerdekaan. 1. Peran perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, perempuan tergabung dalam organisasi Fujinkai se-Indonesia Merdeka. Organisasi tersebut dibubarkan dan anggota diarahkan untuk bergabung atau membentuk organisasi perempuan Indonesia yang baru. Meskipun tidak banyak yang bertempur dengan senjata, perempuan berkontribusi besar melalui bidang pendidikan, medis, dan kesehatan, serta penyediaan logistik bagi para pejuang. 2. Peran medis dan kesehatan.
Bidang medis menjadi faktor penting dalam membantu perjuangan karena banyak korban yang membutuhkan perawatan. Perempuan bertugas sebagai tenaga medis, perawat, dan penyedia obat-obatan. Contoh peran di berbagai daerah. 1. Aceh, perempuan palang merah Indonesia menolong korban perang di medan pertempuran. 2. Sulawesi Utara, berani menembus pertahanan Belanda untuk memperoleh obat-obatan. 3. Bali, menjalankan obat ke desa dan daerah gerilya serta ramu obat tradisional. 4. Maluku, menjadi relawan perawat di rumah sakit, bahkan datang ke Jakarta saat agresi militer Belanda untuk membantu tenaga medis. Peran dapur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran dapur adalah peran masyarakat, terutama perempuan, dalam menyediakan kebutuhan logistik ataupun konsumsi. Bagi para pejuang selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, meskipun tidak bertempur di garis depan, peran ini sangat penting karena membantu menjaga kondisi fisik dan semangat para pejuang. Dan ada pun beberapa tugas dalam peran dapur. Yang pertama, memasak makanan dan minuman untuk para pejuang. Kedua, menyiapkan bekal makanan saat pejuang bertugas. Dan yang ketiga, mengumpulkan bahan makanan dari masyarakat. Keempat, mengelola dapur umum di daerah perjuangan. Yang kelima, menyalurkan makanan ke pos-pos pertahanan. 3. Peran seniman dan sastrawan. Meskipun tidak berjuang langsung di medan perang, para seniman dan sastrawan juga ikut berjuang melalui karya seni, lagu, dan sastra yang mampu membangkitkan semangat juang, rasa cinta tanah air, dan nasionalisme rakyat. Di bidang seni lukis, tokoh seperti Avandi, Dullah, Esa Jojono, dan Hendra Gunawan membuat lukisan yang menggambarkan semangat patriotisme dan perjuangan para pejuang, sehingga dapat membangkitkan semangat masyarakat. Di bidang seni musik, Kornel Simanjuntak menciptakan lagu Maju Tak Gentar dan Sorak-Sorak Bergembira untuk membakar semangat rakyat. Selain itu, Ismail Marzuki menciptakan lagu Halo Halo Bandung yang mengingatkan masyarakat pada peristiwa Bandung Lautan Api. Di bidang sastra, Pramudian Ananta Toer dan Idrus menulis novel serta cerita yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia selama masa revolusi dan menumbuhkan semangat perjuangan. Kesimpulannya, setelah hasil KMB, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Tetapi karena mayoritas rakyat menginginkan negara kesatuan, RIS dibubarkan. Dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam mempertahankan kemerdekaan, seluruh rakyat berperan aktif, mulai dari pelajar, perempuan, tenaga medis, pengelola dapur umum, hingga seniman dan sastrawan, yang bersama-sama menjaga semangat perjuangan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Terima kasih.